Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan terus diberkati Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Sabtu 7 September 2024. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Sungguh kasih-Mu terus boleh kami alami, dan biarlah itu membuat kami beriman hanya kepadamu, dan terus membuat kami menikmati belas kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus. Terpujilah Engkau. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 31. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, iman dan belas kasihan Tuhan menjadi tema kita hari ini. Kapatonganan na kamamasianna puang. Yesus berada di wilayah Kanaan, tempat di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan dan dianggap kafir oleh orang Israel. Namun seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus memohon pertolongan bagi anaknya yang kerasukan setan. Saudara-saudara, kalau kita melihat, meskipun perempuan ini diabaikan dan ditolak, ia tetap menunjukkan keberanian dan inisiatif untuk mencari Yesus. Percaya bahwa ia dapat menyembuhkan anaknya. Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Kita mungkin sering merasa diabaikan saat berdoa. Tetapi seperti perempuan Kanaan ini, firman Tuhan mengajari kita agar seharusnya berani datang kepada Tuhan dengan keyakinan yang teguh. Penundaan jawaban doa menguji iman kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang tulus.
Seberapa sering kita merasa putus asa karena doa kita belum dijawab. Ingatlah, Tuhan menginginkan keteguhan hati kita. Yesus awalnya mengabaikan dan bahkan dikatakan memberikan jawaban yang tampak menghina kepada perempuan Kanaan itu. Namun perempuan ini tetap rendah hati dan bertekun, mengatakan bahwa dan bahkan remah-remah hati. Ya, remah-remah roti dari meja tuannya, itu yang kita baca, sudah cukup baginya. Keteguhan iman dan kerendahan hati inilah yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, kita melihat bahwa pada akhirnya Yesus menyatakan, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai iman sejati yang tidak tergoyahkan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, jangan pernah meremehkan orang dengan latar belakang berbeda. Karena di mata Tuhan, kita semua berharga. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sekiranya menanamkan nilai prinsipil kepada kita semua, agar kita terus memperjuangkan iman kita kepada Tuhan. Dalam arti bahwa dalam setiap pergumulan hidup, kita semestinya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Kita memohon belas kasih Allah, karena kita tahu dan kita yakin di dalam Yesus Kristus iman kita tidak akan sia-sia. Amin. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Kami percaya Engkau Allah yang telah mengaruniakan kepada kami iman. Karena itu Tuhan, biarlah iman yang boleh kami miliki terus akan kami hidupi. Dan kami mengalami belas kasihan-Mu, belas kasih Tuhan, sehingga kami terus hidup dekat kepada Tuhan. Kami menikmati setiap berkat-berkat-Mu di dalam Kristus. Haleluya. Amin.